Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Selamat sore semuanya. Salam kenal. Perkenalkan, nama aku Irwan. Mungkin orang-orang lebih banyak mengenalku sebagai kreator dari Mental Health Doodles. Aku adalah seorang content creator yang biasanya membahas tentang kesehatan mental dan self-development lewat gambar dan juga tulisan. Namun izinkan saya untuk berbagi sedikit cerita di pertemuan kita hari ini secara lisan. Jadi sebenarnya kalau boleh spill dikit, awalnya diminta sama panitia untuk bahas tentang regulasi emosi. Tapi jujur sebenarnya aku juga mikir sih kayak gimana ya cara regulasi emosi in this economy gitu. Kayak kenapa kita nggak ngamuk aja. But actually to be honest, aku juga mencoba untuk mengajak teman-teman untuk sedikit merefleksikan kehidupan teman-teman. Jadi mungkin aku akan bertanya pada teman-teman semua, ada nggak? Mungkin boleh acungkan tangan, siapa yang selama mungkin berkuliah atau studi merasa salah jurusan? Atau teman-teman yang punya rencana untuk pindah kerjaan gitu, career switch. Mungkin boleh ya angkat tangannya. Katanya banyak juga ya gitu. Atau yang sekarang ini terpaksa menjalankan kehidupan tidak seperti apa yang menjadi fitrah, baik itu keinginan orang tua, atau mungkin keinginan pribadi di zaman dulu idealnya teman-teman. Nah begitu pula dengan diri saya. Jadi long story short, mungkin aku akan kembali merefleksikan bahwa perjalanan hidupku itu penuh dengan hal-hal baru. Dimana aku menyadari bahwa memulai itu memang gak gampang. Selalu ada hal baru yang harus kita mulai. Selalu ada hal-hal pertama yang akan kita jalani. Tapi ya emang harus dijalani dan harus dilewati. Jadi berkaca kepada background pendidikan saya yang selama ini sejujurnya dan belum pernah aku ceritakan pada siapapun, aku selalu merasa insecure dan merasa tidak percaya diri dengan apa yang aku buat selama ini. Karena apa? Karena aku bukan anak psikologi, aku bukan anak art, yang aku bisa hanyalah membuat gambar-gambar ala kadarnya ini. Tapi di satu sisi aku juga berpikir bahwa sebenarnya pemikiran seperti ini pada akhirnya cuma aku doang yang mikirin. Dan nggak benar-benar sesuatu yang harus kita yakini. Aku menyadari bahwa dalam hidup ini kita semua memiliki peran yang bermacam-macam. Mungkin hari ini teman-teman hadir sebagai hadirin, namun di kesempatan lainnya teman-teman akan menjadi pembicara atau menjadi pemapar dan pemateri. Begitu pula dengan apa yang aku lakukan hari ini. Dan aku juga berkaca pada apa yang aku jalani, bahwa dalam setiap peran yang kita jalani, baik itu di rumah sebagai anak, terus juga mungkin juga teman-teman yang sudah berkeluarga, sebagai pasangan, sebagai suami atau istri, atau sebagai pacar, dan lain-lain, kita memiliki banyak gejolak emosi yang dijalani secara mandiri untuk masing-masing peran tersebut. Dan emosi itu merupakan suatu hal yang menurut aku sangat jujur ya sama kita. Emosi itu berbicara, dia mencoba untuk berbicara, walaupun seringkali kita tekan atau kita tidak sadari. Dan dia bermanifestasi lewat manifestasi fisik seperti sensasi dalam tubuh. Terus dia juga bermanifestasi dalam bentuk pikiran-pikiran yang seringkali intrusif di malam hari, sehingga membuat kita agak susah tidur. Dan juga membuat kita menjadi gabungan dari semua itu, mempengaruhi bagaimana kita merespon dan juga bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari situ aku menyadari bahwa ternyata emosi-emosi ini memang perlu kita rangkul dan perlu kita, dalam tanda kutip bukan kendalikan sih, tapi perlu kita embrace, perlu kita jalani. Dan pertanyaannya adalah, karena kesibukan, karena tuntutan kehidupan kita di negara dan juga keluarga dan di rumah, ataupun di tempat kerja, seberapa sering kamu mematikan
sensasi dari emosi tersebut. Seberapa sering kamu mengabaikan emosi tersebut. Tetapi emosi itu seringkali muncul dan terasa dalam momen-momen tertentu, teman-teman. Yang mana momen-momen ketika kita merasa tertolak, ketika ada hal yang istilahnya kontra dengan apa yang kita lakukan. Mungkin aku akan sedikit sharing sekaligus ngejulit di sini ya. Jadi pengalaman saya selama berkonten dengan insecurity yang saya pegang itu. Jadi ada momen di mana salah satunya, terima kasih buat yang sudah melakukan, kayaknya nggak mungkin nonton acara ini sih. Tapi aku pernah mengadakan Instagram live gitu sama salah satu klien. Lalu ada akun anonim random siapa nggak tahu, nggak ada wajahnya. Biasalah akun-akun topless gitu, akun-akun yang second gitu lah namanya juga nggak jelas. Terus dia komentar, follower banyak tapi kok yang nonton cuma 20. Bayangkan, wajah aku tuh langsung kayak pucat pasi gitu kayak, oh my god gimana yang mempertanggungjawabkan ini ke si kliennya itu. Tapi pada dasarnya klien itu juga mengerti bahwa kak kita nggak mengejar jumlah atau angka kok, tapi kita juga melihat substansi dari yang kakak tawarkan. Dan ternyata apa yang selama ini kita pikirkan, gejolak emosi itu kalau nggak dirangkul pada akhirnya dia jadi kebablasan. Nggak cuma berakhir di situ. Pernah juga ada momen di mana waktu itu saya mengadakan sebuah workshop. Jadi kebetulan ada salah satu peserta yang ngajak temannya. Temannya ini dia sepertinya belum familiar dengan apa yang biasanya saya bagikan. Lalu di saat saya membagikan worksheet dan juga merchandise dan lain-lain, karena saya suka membagikan hal tersebut, dia tidak mengerjakan, jadi memang cuma duduk aja. Dan saya tanya, kira-kira kenapa kamu tidak mengerjakan? Di situ saat saya menanyakan hal tersebut, udah banyak banget tuh pikiran-pikiran yang negatif. Kayak menanyakan pada diri saya sendiri, apakah hal yang saya tawarkan buat orang lain ini worth it? Apakah aku sudah melakukannya dengan baik? Bahkan mempertanyakan, aduh apa aku udah gak usah jadi lagi deh, gitu. Bahkan sampai di titik seperti itu. Dan dari sana itu belum puncaknya. Puncaknya adalah gongnya ketika sudah selesai acara, sudah mulai dibubarkan. Tiba-tiba worksheet yang aku bagikan itu dirobek di depan muka aku, sumpah. Terus aku kayak, wow. Cuma ada sisi positifnya juga ternyata. Jadi dia, aku nggak langsung menghardik atau gimana, karena pada akhirnya juga aku minta dia untuk buang sampahnya ke tempat sampah. Karena memang harus bertanggung jawab dong, daripada sekedar aku kayak mempertanyakan atau terlalu banyak berpikir tentang hal tersebut. Tapi ada positifnya juga, dia ngebalikin merchandise yang aku bagiin, jadi bisa aku jual lagi di kemudian hari. Jadi ya selalu ada, ternyata kalau kita lihat secara, dan kita punya regulasi emosi yang bagus, kita tidak nurutin si amarah atau insecurity atau kegelisahan itu, ternyata ada benefit lain loh yang bisa kita tangkap. Tapi mungkin kita memang perlu menyalurkan si emosi itu dengan cara yang lain. Gak harus dengan siapa yang melakukannya atau istilahnya apa yang harus kita lakukan saat itu juga. Dan balik lagi ke topik regulasi emosi, mungkin teman-teman sering mendengar ceritaan tentang ayo latihan nafas atau mungkin juga journaling dan lain-lain. Mungkin itu memang sebenarnya menurutku sangat efektif, tapi perlu diingat juga bahwa kita perlu melakukan ini dalam jangka panjang. Jadi menurutku tidak hanya sebatas kita mengatasi ketika ada trigger, tapi juga menjaga agar trigger itu tidak menjadi masalah besar di kemudian hari. Dan aku juga ingin meng-highlight satu hal di mana aku merasa emosi yang harus diregulasi itu bukan cuma sekedar emosi yang istilahnya tidak nyaman kita rasakan. Termasuk juga emosi-emosi yang nyaman. Misalnya perasaan senang, perasaan bangga, perasaan ceria, perasaan tersanjung dan lain-lain. Kenapa harus diregulasi juga? Pada dasarnya aku merasa bahwa kita semua itu ada nggak dari teman-teman yang mungkin ngerasa susah nih ketika misalnya ada orang lain yang puji atau ada orang lain yang memberikan ungkapan positif ke diri kita. Kita selalu rasanya bawaannya tuh kayak pengen bilang, enggak ah aku nggak sebagus itu. Nah mungkin kita bisa mulai dengan jangan bilang enggak, tapi kita bilang aja terima kasih. Termasuk juga
dari yang aku refleksikan adalah tentang bagaimana kita juga tidak terlalu melekat dengan kebahagiaan itu teman-teman. Maksudnya apa? Jadi teman-teman juga bisa tetap berfungsi sebagaimana manusia biasa tanpa harus mendapatkan validasi dari orang lain terlebih dahulu. Tanpa harus istilahnya menjadi orang yang bahagia dulu baru bisa, oke, aku bisa tetap berpegang pada apa yang aku ingin lakukan. Karena apa? Karena melekat dengan kebahagiaan itu juga sama aja tidak sehatnya dengan melekat dengan penderitaan. Jadi memang kan bahagia itu kan nggak bisa dijalankan sepanjang waktu. Dan mungkin salah satu cara yang bisa digunakan buat kita meregulasi emosi itu adalah dengan memberi ruang dan jeda untuk istirahat untuk diri kita sendiri. Sebelum akhirnya tubuh kita yang memaksa diri kita untuk mengambil jeda tersebut. Jangan sampai pada akhirnya tubuh kita udah capek sama jiwa kita sendiri yang selalu pengen perfect, yang selalu ngeliatin keberhasilan orang lain. Pada akhirnya dia jadi lelah, udah jadi soak gitu ya. Dan akhirnya kita jadi sakit atau mungkin hal-hal lain yang kita nggak siap atau kita nggak punya cara untuk mengatasinya. Dan mungkin penting juga buat istirahat. Istirahat itu nggak selalu dalam bentuk tidur, tapi juga istirahat itu bisa dengan berkumpul dengan orang-orang yang memang suportif buat diri kita. Dan kadang-kadang aku merasa juga bahwa dalam kehidupan ini kita memang butuh jarak dan rongga yang memang nggak perlu kita isi, yang memang harus dibuat ada. Untuk apa? Untuk kita bisa memaknai setiap momen, setiap keberhasilan, setiap kegagalan, dan setiap kesedihan yang kita alami. Dan kurang lebih itu dari saya Wanca, Mental Health Ludos, terima kasih.